Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah etika bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah etika bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah etika hukum dan bisnis, yaitu tentang etika profesi jaksa. Jaksa itu sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka sebagai lembaga penegak hukum di lingkungan eksekutif. Yang penting, kejaksaan diharapkan muncul paradigma baru yang tercermin dalam sikap dan perasaan dalam Dalam penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan dinyatakan bahwa Undang-Undang tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakan hukum, serta pemberantasan KKN. Penegakan HAM juga sangat diperlukan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara Republik Indonesia di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan norma-norma keagamaan, serta harus mengindahkan kesopanan berdasarkan hukum dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam bermasyarakat. Kejaksaan dalam mengimplementasikan tugas dan wewenangnya secara kelembagaan tersebut diwakili oleh petugas atau pegawai secara kelembagaan. Yang disebut dengan jaksa. Seorang jaksa sebelum memangku jabatannya tersebut harus mengikrarkan sumpah atau berjanji sebagai pertanggungjawaban dirinya kepada negara. Jadi sebelum diangkat jadi jaksa, seorang yang ingin menjadi jaksa itu harus disumpah dirinya untuk memberi keadilan kepada negara.
tidak hanya negara, bangsa, dan lembaganya. Itu ia harus bersumpah. Lantas, kode etik jaksa adalah tata krama adiaksa di mana dalam melaksanakan tugas jaksa sebagai pengemban hukum, pengemban tugas, dan wewenang kejaksaan adalah instansi yang beriman dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kode etiknya itu ada adiaksa dan lain sebagainya itu adalah ketakwaan ia atau beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Lantas, kedua hal ini berasaskan satu dan tidak terpisahkan. Bertindak berdasarkan hukum dan sumpah jabatan dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan keadilan yang hidup dalam bermasyarakat. Berpedoman kepada doktrin, berarti jaksa itu berpedoman kepada doktrin tata krama adiaksa. Dengan adanya kode etik, maka akan memperkuat sistem pengawasan terhadap jaksa. Berarti doktrin, adiaksa, dan undang-undang sangat berpengaruh dalam keadilan profesi jaksa tersebut. Demikianlah presentasi saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan penjelasan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.